Kita akan coba terjemahkan si model ini, si OPC yang mungkin kalian sudah pernah membuatnya di APK. Nah, sekarang kita akan lihat dari model ini. Kita contoh misalkan alas rakayu. Alas rakayu ini ada berapa kali proses? Misalkan di sini ada pengukuran bahan, ya, atau di sini diketerangan meja diukur, misalkan waktunya berapa yang kita masukkan, misalkan 8 menit. Ya, lalu di sini ada pemotongan bahan baku, mesin potong. Lalu di sininya ke bawahnya lagi misalkan pelubangan apa namanya bahan baku dengan menggunakan mesin CNC router, apa ya. Lalu di sini penghalusan bahan baku, di sini menggunakan mesin amplas. Lalu di sini misalkan proses laminasi dengan HPL atau high pressure laminating dengan mesin laminasi. Lalu terakhir di sini misalkan dengan pengeringan. Kurang lebihnya di sini ada prosesnya 1, 2, 3. Sorry, di sini udah ada berapa? 5 kali proses. Oke, kita bekerja lagi di sini. Masuk ke dalam sebuah simulasi. Nah, simulasi ini yang akan kita gunakan bagaimana menghitung waktu yang sudah dibuat. Apakah waktu yang dibuat ini lebih efektif, tidak, atau misalkan bagaimana kita untuk mengukur terjadinya antrian atau terjadinya keterlambatan atau terjadi masalah-masalah lain. Oke, sebentar. Boleh kita sama-sama. Nah, pertama di sini waktu yang sudah kalian gunakan misalkan kemarin pada saat pembuatan OPC, waktunya misalkan satuannya menit atau detik atau misalkan jam. Nah, nanti di sini, oke, kita mulai ke new model. Ya, new model, perhatikan di sini. Kalau misalkan waktu yang di sini, tentukan waktunya. Nah, waktu yang di sini, misalkan satuannya apa yang dibuat? Menit, detik. Sesuaikan dengan apa yang pernah kalian buat di OPC. Misalkan satuannya menit. Lalu kita langsung di sini oke. Nah, ini source yang pertama di sini. Misalkan di sini. Ini sebagai antrian dari apa namanya raw material atau bisa masuknya ke source untuk diproses. Di sini waktunya berapa, perpindahannya menggunakan apa, kita buatkan dulu di sini dengan hanya di sini coba kita buat lagi di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini pertama misalkan source berarti sebagai antrian masuk. Di sini Q ini sebagai kapasitas atau disebutnya WIP atau work in process. Baru di sini yang disebut dengan prosesor ya. Prosesor itu berarti mulai diproses, ada di sini sink. Sink ini berarti apa? Untuk mengakhiri. Lalu di sini ada namanya combiner. Combiner itu apa? Assembly, menyatukan. Lalu di sini ada separator. Nah, separator itu berarti
bisa multiproses, bisa di sini ada perpindahan atau separator itu apa? Pemisah. Separator itu pemisah. Kalau di sini multiproses, berarti satu tempat ada beberapa kali proses. Terakhir, di sini ada rak dan di sini ada basic FR. Basic FR itu sebagai penyimpanan sementara. Oke, masuk sini. Satukan apa yang misalkan kalian buat di sini, yang pernah dibuat di OPC atau APK. Nah, oke. Ini menandakan, oke, sini. Kalau tadi sininya udah terdapat apa? Proses ini apa? Satu dua, tiga, empat, lima. Nah, ini nanti perpindahan ini. Tetapi dasarnya bisa menjadikan patokan utama untuk perancangan next kita sebagai tata fasilitas. Nah, tata fasilitas. Sekarang kita misalkan ini sebagai tata fasilitas semester besok. Saya sudah tahu proses ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa waktu berapa yang berapa. Kalau misalkan yang disebut di sini dalam simulasi apa namanya? Simulasi discrete. Discrete continuum. Discrete continuum. Kenapa dalam discrete continuum? Kalau seperti ini, misalkan proses pembuatan tadi ada proses 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya misalkan. Nah, dari mulai sini dikatakan apa dikatakan sebagai simulasi discrete karena waktunya terus menerus dan pasti sebagai kondisinya. Nah, dari sini kita dapatkan langkah pertama. Ya. Langkah pertama kita masukkan sebagai source. Source itu masuk ke dalam antrian. Kita lihat di sini view-nya lebih ke. Nah, ini aja ya. Nah, kalau yang tadi misalkan source, perhatikan sini. Awal dari sini untuk masuk ke proses atau di sini tidak ada yang disebut dengan raw material yang akan masuk ke antrian proses di sini masuk ke queue. Queue ini sebagai namanya apa? Antrian sementara atau yang disebut dengan WIP, work in process. Nah, dari sini boleh apa namanya diukur, tapi kita jangan dulu pengukuran. Jangan dulu membuat apa namanya perhitungannya. Kita buat dulu alur prosesnya. Misalkan tadi ada 5 proses, berarti dari sini pindahkan ke sini. Nah, ini sebagai proses 1. Misalnya proses 1 di sini, kalian buatnya apa nih proses 1? Berarti kan 1, 2 sampai 5 proses. Kalian lagi di sini, kita bisa gunakan di sini Ctrl C, tempelkan di sini Ctrl V. Di sini pastikan di sini lagi misalkan Ctrl V. Ada 5 proses di sini, Ctrl V. Geser, pastikan di sini lagi Ctrl V. Oke. Sini. Nah, ini berarti tidak ada namanya assembling, hanya misalkan satu komponen yang ada di sini, ini hanya proses 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apa yang kalian buat di OPC berarti akan masuk sini. Di OPC menggunakan satu data, di juga menggunakan satu data terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan di sini ada lagi proses assembling, misalkan atau sebagai combiner untuk pemodelannya, masuk di sini ke combiner. Combiner. Saat combiner itu apa? Saat combiner itu apa? Minimal ada 2 komponen. Syarat combiner, syarat nyatuan minimal 2 komponen. Contoh misalnya sini. Yang kedua, dari sini kita tambahkan lagi source-nya, source di sini. Contoh misalnya source-nya berbeda atau raw materialnya atau apanya. Masukkan ke sini menjadi work in process. Baru yang di sininya kita tampilkan lagi sebagai proses. Proses yang kedua ini akan lebih membuat logikanya. Masukkan lagi. Terus kita bisa proses ini ya. Nanti disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Misalkan
ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses, kelimanya di sini. Ini 5 sama. Nah, lalu di sini kita masukkan ada 4 proses. Oke. Kita buat dulu 4 proses di sini. Nah, dari sini misalkan kita akan menaruh lagi suatu tempat sebagai finish apa? Finish komponen. Buat lagi sini finish komponen. Setelah di sini ini combiner. Setelah combiner ada namanya finish assembly. Misalkan contoh di sini ya. Oke. Nah, dari sini kita akan memasukkan waktu yang udah ada dibuat. Contoh misalkan di sini 8, 20, 15, 15, 15, 25. Apa yang akan kita analisis dari sini? Apa yang kita akan analisis di sini? Misalkan dari waktu yang sudah ditentukan, manakah yang terjadi penumpukan? Manakah yang terjadi antrian? Atau manakah yang terjadi bottleneck? Atau manakah yang terjadi lebih cepat? Oke, dari data ini kita buat berapa datanya? 8, 20, 15. Nah, di sini kita masukin data sementara. Nah, data sementara misalkan di sini 8 menit tadi ya. Oke, bukan di sini. Ini waktu setup, gak usah. Waktu proses time, misalkan 8. Oke, apply, oke. Terus yang keduanya, ini 20, 15, 15, 25. Ini kita masukin. Ini 20, 15, 15. Ini belum kita lakukan pengamatan lebih jauh. Hanya kita masukkan dari OPC. 15. Apply, oke. Sininya 25. 25. Apply, oke. Nah, ini baru kita menyesuaikan dengan OPC. Nah, ini kita hanya melihat dari ini berpindah ke sini. Ini yang ada ke dalam, lagi sampai ke sini. Ini parah. Ya, ini yang disebut dengan apa? Simulasi di ini. Oke. Nah, dari sini sekarang, dari model yang ini, kita lanjutin dulu yang ini ya. Kita lihat dari data yang ini, misalkan 8, 20, 15, 15, 25. 8, di sini misalkan 8, apply, sini 20, 20, 15, misalkan di sininya 25. Oke. Nah, oke. Ini baru kita membuat dua line ya, simulasi dengan discrete-nya dua line. Kita sambungkan dulu dari sini. Pilih di sini namanya connect object. Artinya connect object itu berpindahnya seperti apa. Nah, sekarang kita masukkan dari connect object. Tempelkan ke sini. Disatukan nih ya. Nah, disatukan ke sini. Ke sini, langsung ke sini, kita selesai di sini. Nah, disatuin dulu aja. Di sini dengan namanya connect object. Ini ke sini. Ini ke sini. Lalu finish di sini. Udah digabung berarti ya. Nah, sekarang
Oke, pasti ada pertanyaannya di sini kenapa ini berpisah? Hah? Kenapa ini nggak nyatu? Kenapa? Kenapa ini nggak nyatu? Karena itu hasil assembly, ya kan? Jika biasanya ada dua komponen yang assembly dan nanti saya bertukar ini. Nah, sekarang ini, kalau saya misalkan dipercepat, andaikan ini tanpa ada yang lain di sininya, percepat. Oke, kita stop. Nah, seperti ini, kita pun tetap harus menggunakan batasan. Oke, ini hanya terlihat jalan saja. Nah, apa yang kurang dari sini? Apa? Apa yang kurang? Hah? Oke, operator atau transportasi. Ya kan? Di sini belum ada transportasinya kecuali di sini ada conveyor. Nah, ada transportasi di sini. Nah, kalau misalkan dari model ini butuh berapa orang? Butuh operatornya ada berapa? Misalkan, bisa nggak di sini dua operator? Bisa. Nah, kita tinggal coba di sini. Maka dalam sebuah simulasi ini namanya membuat apa? Skenario. Ya, skenarionya mau buat apa? Nah, ini baru kita membuatkan sebuah skenario untuk menambahkan apa parameter yang bisa membantu di sistem ini. Kalau kita lihat dari sininya, ini hanya membuat peta prosesnya saja. Ya, peta prosesnya yang masuk ke sini, alirannya apa saja. Ya. Nah, yang ini pernah dibuat flow proses. Pernah dibuat seperti ini. Nah, kan di sini lihat di sini. Jaraknya berapa, jumlahnya, waktunya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Kalau misalkan kenapa terjadi bottleneck atau misalkan terjadi antrian atau penumpukan, ya dari sini. Misalkan, andaikan sini ya, saya gedein dulu.
kemungkinan yang akan terjadi, misalkan kemungkinan akan terjadi. Kita ambil dari sini. Ya ini berarti waktu bersama. Ya kan ini. Kalau misalkan jarak ini berapa, akan menentukan besar. Begitu juga ini. Antara ini dan ini harusnya tidak ada ya, karena waktunya beda. Dan ini masih terjadi penumpukan kan? Masih mungkin kan? Mungkin kan kalian dulu waktunya biasanya terlalu jauh. Ini 15, ini 25. Ya, ini kalau misalkan kita buat dan ini belum lagi penggabungan antara ini ya sebelum masuk ke sini kan dari data itu misalkan ini kita ambil 25 ya belum lama tapi kemudian kalau misalkan dari awalnya masuknya barang ya kan kalau misalkan dari sini terjadi apa namanya antrian atau totalnya waktunya dia dapatkan berapa. Nah dari sini dari misalkan kalian membuat awal di OPC hanya sifatnya apa? Sorry. Hanya perkiraan. Oke, di sini sifatnya hanya perkiraan. Tetapi kalau udah masuk ke sini, ini kan baru kita misalkan transportasinya ada orang, ya. Misalkan, bagaimana kita untuk mengkonekkan orang ini, yaitu dengan di sini ada namanya connect to port. Ya, di sini connect to port. Ini satukan ke sini, ya. Terus yang ini juga sama semuanya, connect to port. Ya, ini ke sini, ya digabung. Lalu yang ininya, lihat di sini ya, ada use transfer. Artinya menggabungkan bahwa itu adalah sebagai support. Nah, kita belum gabungkan semua, dicoba dulu. Sama semua kan? Cepet banget. Nah, jadi kalau dia belum selesai, belum bisa mengambil di sini. Waktunya ya. Nah, ini kita belum sambungan semua. Andaikan misalkan kita akan membuat simulasi ini berapa lama. Misalkan, contoh di sini kita akan ada namanya stopnya 1 jam misalkan, 2 jam. Misalkan 2 jam. Kita masukkan ke sini. Jadi kalau udah nyampe 2 jam, kita akan tahu dari model yang kita buat ini berapa output yang kita dapatkan. Misalkan di sininya nyampe 2 jam dan hasil akhirnya berapa? Andaikan misalkan yang kalian buat ini yang di OPC ini tujuannya hanya apa? Satu kali proses produk ya produk termasuk misalkan ada ini ada yang lain-lainnya akan masuk semua dan di akhirnya waktu yang kita dapatkan itu berapa? Misalkan di sini. Waktu prosesnya ini adalah ada jumlahnya, ada 20 kali proses dan di sini waktunya 226 menit. 226 menit secara keseluruhan, tetapi dari awal ini sampai ke bawah sini apakah akan menghabiskan waktu 226 menit? Tidak, karena apa? Ini satu waktu yang berbarengan, ini bedanya hanya berapa saja. Dan yang berikutnya berapa? Jika misalkan dari waktu ini 226 itu berapa jam? Berapa jam? Kalau dibagi 60 menit? 3 jaman ya? 3 jam misalkan. Satu proses ini menurut di PT ini adalah kurang lebih 3 jam atau 226 menit. 226 menit ini satu produk misalkan apakah tidak kelamaan? Ya, ini hanya menghitung proses dari total semuanya. Tetapi kalau dijalankan
bukan ini waktu yang kita dapat, tapi totalnya berapa. Misalkan dari data ini kita dapatkan, misalkan ini kita buat waktunya sudah nyampe jam 10 sudah. Nah, ini apa tadi 2 jam. 2 jam ini kok belum selesai? Nah, sorry. Apa jalankan? Kita selesaikan. Ini AM, PM. Oke, kita stop di sini. Kita stop. Lihat di sininya nanti ada yang disebut dengan throughput per hour. Nah, throughput per hour ini, sorry, kebanyakan. Ininya kita delete satu. Ini total keseluruhannya misalkan kita akan ambil di terakhir yang di sini sebagai assembly combiner. Kita oke, apply oke. Nah, itu akan mengetahui berapa waktu yang kita dapatkan, berapa hasil misalkan output per hour-nya. Oke, kita reset dulu. Ini kita akan dapatkan waktunya. Oke, ini selesai. Kita rubah dulu waktunya. Stop time-nya. Menit. Nah, itu ya. Nah, nanti yang udah pernah membuat si OPC-nya, saya minta kalian terjemahkan ke dalam sebuah model. Ya, OPC-nya diterjemahkan ke sini ke dalam sebuah model simulasi. Ya, diterjemahkan ke dalam sebuah model simulasi. Misalkan dari model ini sebenarnya tidak harus menggunakan Maxim, menggunakan yang lain pun seperti AnyLogic itu bisa. Ya, ini sifatnya yang disebut dengan sifatnya discrete, ya, discrete simulasi. Nah, ini dari yang sini kita belum menghitung data pengamatan dan lain-lain, hanya menjalankan alur prosesnya. Kalau misalkan mau ditambahkan sebagai rute transportasinya, ini bisa ditambahkan ke sini sebagai apa? Conveyor misalkan. Nah, kalaupun itu masih mungkin. Nah, tapi nanti dari sininya jalannya udah berbeda. Selesai, berhenti. Ya. Dari data yang kita buat ini, didapatkan selama 2 jam itu hasilnya cuma 1. Ya, hasilnya cuma 1. Kalau tadi yang kita buatkan yang lainnya, mungkin akan berbeda lagi. Oke, dari sini udah kebayang untuk membuat si peta prosesnya. Ini udah pernah dibuat ya. Tinggal nanti kalaupun misalnya dari sininya
Ini tadi uraian kegiatannya apa aja, ini prosesnya apa, dari sini pindah kemana. Nah, dari sini masuk ke sini. Jaraknya berapa, jumlahnya berapa, waktunya berapa. Nah, ini yang disebut dengan peta aliran, ya, peta aliran yang sesuai dengan OPC. Di APK sudah pernah dibuat? Dibuat? Belum, hanya OPC saja. Karena dari OPC lanjutannya ke sini yang nanti kalian akan gunakan kembali di perancangan tata letak. Menentukan produknya apa, baru nanti ke sini menentukan waktu untuk setiap prosesnya. Nah, dari sini OPC-nya masih ada. Kalau masih ada, kalian boleh gunakan lagi sebagai bahan studi kasus untuk pembuatan model ini. Nah, dari sini kan kalau kita lihat dari sini ya, ada yang disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Apa berarti alatnya apa, di mana. Lalu di sini kapan berarti berhubungan dengan waktu, siapa berarti hubungan dengan alat, bagaimana berarti dengan cara. Ya, caranya gimana? Nah, ini yang berkaitan dengan sebuah model yang dibuat di sini. Oke, misalkan dari sini selesainya kemana? Kalau di OPS kan nggak ada sampai ke finish good-nya, sampai ke gudang misalkan. Di sininya hanya apa namanya? Perpindahan saja. Conveyor terakhirnya sebagai pemindahannya. Nah, di sini bisa ditambahkan lagi sebagai parameter akhir. Nah, kan di sini langsung masuk sini untuk proses selanjutnya. Model ini bisa kalian gunakan dimanapun yang berkaitan dengan simulasi discrete, ya, discrete continue. Oke, paham ya? Nanti di sini kalian saya minta untuk OPC-nya dibuatkan ke dalam model simulasi yang seperti ini. Ya, OPC udah kalian pernah buat, jadikan ke dalam sebuah model. Misalkan ini baru 2, sedangkan di sininya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 5 itu misalkan ini komponen standar. Ini juga komponen standar. Berarti sebenarnya ada berapa? 3. 3 kan? Yang di sini hanya baut, tidak ada proses. Lebih kepada misalkan andaikan ini baut, berarti di sini ada sebagai work in process, tidak ada proses di sininya, hanya masuk ke dalam apa? Combiner. Nah, contoh di sini. Berarti mau konekkan port dari sini akan ketemu di sini. Kalau kita lihat di sini, nanti kan berarti ada 3 komponen. Sorry, reset dulu. Oh, nggak ada. Sebentar. Ini kita reset dulu. Berarti ada source. Source yang masuk ke dalam antian di sini. Berarti kalau nggak ada prosesnya pakai Q. Iya, Q. Misalkan kayak pengecekan itu bisa pakai Q juga. Pengecekan itu bukan Q. Pengecekan itu proses. Prosesor. Nah, yang dimaksud dengan kalau ini kan misalnya gini ya. Ini kan sebagai apa? Tempat penyimpanan. Nah, tapi kalau misalkan kalau cuma ngukur doang nggak ada alat atau cuma ngecek doang, apa namanya? Proses. Prosesor kan, misalkan, oh hanya apa namanya QC misalkan. QC itu secara apa? Visual saja. Visual kan? Tidak ada alat lain misalkan, oh ini dilihat, oh ini bagus. Itu termasuknya proses. Meja pun sebuah tempat proses, ada waktu. Nah, kalau di sini bukan waktu. Di sini itu adalah namanya berapa banyak komponen atau yang disebut dengan WIP-nya. WIP, work in process, itu sebagai tempat penampungan sementara. Ya, misalkan kita lihat dari sini. Lihat dari sininya. Lihat dari awal ke sini misalkan. Nah, di sini ini kan sebagai kedatangan. Ya, kedatangan. Lalu di sininya kita belum masuk sini. Berapa banyak kapasitasnya, kuantitinya. Nah, kuantitinya ini misalkan kita masukkan 100. Nah, ini hanya 100 saja berarti kapasitas maksimumnya.
Artinya, ini yang dikatakan 100 itu, contoh saya masukkan di sini akan dijadikan di sininya di terakhirnya, misalkan saya masukkan bukan 1000, misalkan 10. Kalau di sini udah tidak nampung, kita lihat di sini. Di sini ya. Tadi ada 10 maksimum. Di sininya 100. Oke. Nah, di sininya langsung terhenti. Ya, di sini terhenti karena waktunya juga di sini hanya 2 jam misalkan. Kita rubah di sini tanpa pakai stopper. Kita mulai di sini dengan waktunya. Oke. Nah, karena di sini udah di stop, ya ini tetap jalan. Kenapa? Kalau dia udah nyampe 100, nanti dia berhenti. Nah, karena ini nggak di stop yang sebelahnya, jadi tetap naik. Ada batasannya berapa? Maka dia akan berhenti. Nah, ini hanya naik terus. Nah, makanya di sini kita setiap ininya mempunyai data untuk membatasin. Jadi kapan itu harus selesai, kapan harus diakhirin. Nah, ya kan? Kalau misalkan kita batasin lagi, kita stop lagi di sini, pasti kan ada batasannya untuk membuat simulasi ini. Andaikan saya batasin di sini 10. Oke. Nah, di sini pun saya batasin misalkan 20. WP, in prosesnya. Atau kapasitas maksimum di dalam proses. Oke, ini kita bisa jalankan. Berhenti di sini. Nah, artinya di sini udah, walaupun itu hanya batasnya sini aja. Nah, ini gak jalan. Karena di sini aja yang menumpuk. Dia jalan, tetapi ke sininya nggak jalan. Karena di sini udah nggak ada proses. Ini hanya sebagai penampungan sementara. Nah, kalau kita batasin lagi misalkan membuat sebuah dasar lagi di sini, batasinya misalkan hanya 5. Di sini hanya 5 misalkan. Maka terjadinya ini, oke, sudah selesai, berhenti. Karena di sini hanya 5 dan di sini hanya 10 misalkan, dia berhenti. Ini bertambah karena masih nampung. Tapi kalau kita batasin lagi di sininya, misalkan ada batasannya, masih 1000, kita batasin misalkan 15. Nah, kita membuatkan sebuah model untuk kita analisis. Selesai, dia akan berhenti kapan berhentinya. Berhenti semua. Sebelum kita menggunakan namanya data analisis, data pengamatan. Data pengamatan misalkan di sini. Dari model ini, contoh misalnya ada operator deh, ini operator. Apakah kecepatan operator itu nanti akan sama? Beda, ya kan? Akan beda. Maka di sini nanti kita akan menggunakan data pengamatannya misalkan berapa. Nah, itu sampai nanti di sini kapan? Ini sebelum kita jadikan sebuah model. Outputnya bisa berbeda-beda, Kalau misalkan contoh di sini sebagai outputnya ini adalah terakhir misalkan pengecatan. Berarti outputnya di sini triggernya sebagai on exit di sininya misalkan visual object color kita menggunakan warnanya misalkan merah. Nah, ini hasil akhirnya nanti ya merah. Membuat modelnya. Ya, stop. Hasil akhirnya di sini merah. Nah,
tergantung modelnya. Mau bentuknya berubah pun bisa. Oke, saya minta nanti kalian membuatkan OPC, mungkin masih ada. Kalau udah ada yang terinstall di laptopnya Peximnya, boleh nanti disimulasikan. Dan simulasi ini nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan model yang kalian buat. Nah, kita buatkan dulu biar nanti hasil analisisnya nanti seperti apa. Dashboardnya, perhatikan sini. Hasil analisanya di sini banyak. Ya, mau analisa apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalkan, Pak, saya bukan di pabrik, nggak ngerti, nggak paham, tapi saya di restoran, bisa nggak disimulasikan? Bisa. Restoran seperti apa? Diskrit, ya, diskrit dengan waktu kedatangannya yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan, kalau di manufaktur sifatnya diskrit continue. Kalau di pom bensin sama, diskrit. Diskrit itu artinya waktu yang berbeda-beda. Ya, waktu yang beda-beda. Tapi kalau misalkan di manufaktur udah pasti waktunya sifatnya continue. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tadi minta saya kalian membuat OPC-nya dan OPC itu kalian coba buatkan ke dalam sebuah model simulasi, ya, ke dalam sebuah model simulasi. Nanti outputnya berapa? Contoh misalnya di sini, jumlah kegiatannya di sini operasinya ada 20. Lalu waktunya 226 menit. Namun 226 menit itu total keseluruhan. Tetapi kalau dijalankan, satu kali proses satu produk yang jadi, berapa lama waktunya? Ya, berapa lama waktunya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Masih bingung? Ya, kelompok kan? Kelompok kan? Nanti kenapa di kelompok? Nanti kan bisa menjelaskan alur proses-proses seperti apa. Nah, misalkan dari sini, contoh, kan kalian harus membuat apa namanya? Produknya itu apa yang diuji, yang akan dianalisis, yang akan disimulasikan. Contoh misalkan, kemarin di OPC bikin apa? Enggak, kalian bikinnya, oh saya bikinnya meja misalkan. Meja itu ada berapa komponen, ada berapa kali proses. Andaikan, di sini maksudnya apa sih keuntungan kita mempelajari ini? Contoh, kalian misalkan contoh saya katakan contoh umum, misalkan manufaktur. Apa yang akan kalian lakukan? Misalkan, saya akan melakukan perubahan ini karena ini kurang efisien. Contoh misalkan, dari data ini, dari data ini proses ini berapa lama? Dan di sini pun ada jarak kan? Nanti berkaitan dengan apa? Ini manufaktur atau perancangan tata letak. Yang ada kan bahwa itu pakai perancangan tata letak nggak? Pasti ya kan? Karena ya di dalam rumah di sisi banyak ya kalau ada apa saja kalau manufaktur seperti itu kan seperti itu kan. Kalau misalkan restoran di sini bisa seperti itu kan kan berarti kan seperti tapi datanya hanya ada kabar. Kata komisi apakah pelayanan dia apa namanya petugas itu apa? Beda oleh apa? Berapa ini? Itu ya. Terus kendaraan itu apa? Ya kan apa aja parameter yang mempengaruhi lamanya waktu proses. Ya kan? Nah, ini katakan itu sebagai diskrit simulasi. Diskrit kan tidak ada yang namanya berbagai agen karena ini tidak ada misalkan proses dari sini. Oh ini macam ini tidak begini nggak ada karena sudah ada alurnya. Sudah ada alurnya. Ya. Kenapa tadi sudah kalian nanti di track-track ini? Kalian mempresentasikan apa yang kalian pahami. Nanti pertanyaannya, stadion ini untuk apa? Nanti output dari sini kalian akan mengulang lagi di semester berikutnya dengan perancangan tata letak. Apa tujuan perancangan tata letak ini dari pemodelan? Kalian menentukan misalkan ini menggunakan mesin apa, waktunya berapa lama, butuh operator berapa, jaraknya harus berapa, kembali ke ergonomi sebetulnya. Nah, ergonomi misalkan berapa tingkat
kenyamanannya, ruangannya berapa, jarak satu dengan satunya berapa. Nah, dari sini model. Nah, model ini misalkan, lalu misalkan di pemotongan faktur ya, butuh waktu berapa lama pemotongannya realisasi. Sekarang ada pemotongan, misalkan ada penghalusan inti dan lain-lain. Boleh berasumsi? Boleh. Dan asumsi kita disimulasikan ke dalam si model ini. Ini kan boleh kita gunakan datanya ya asumsi aja. Nggak perlu data real, tapi nanti setelah asumsi kita keluarkan, oh ini ternyata nggak boleh ini. Karena akan terjadi simulasi ini masih mungkin nggak salah. Mungkin besar kemungkinan salahnya. Tapi salahnya udah dikasih tahu. Terjadi masalahnya apa? Berarti dikasih tahu. Kalau kita udah membuat sebuah model simulasi, tapi kalau mau simulasi belum tahu. Gagal boleh nggak? Boleh, tapi gagalnya udah dikasih tahu juga. Nah itu hanya punya dari simulasi ini, simulasi yang sifatnya diskrit. Ya, diskrit itu misalkan, contoh di itu dari proses ini, misalkan sini ada di bawah nggak ada karena apa? Jalurnya, bukan tokonya. Tapi kalau misalkan kalau kita sudah kajian nih, pintu tol, misalkan ya, ini ada pintu tol, ini ada pintu tol, ada pintu tol. Kalau misalkan dipakai, apa kalian misalkan pakai, dia bisa banget tidak dari yang tol. Nanti kiri kanan pada, dia tidak akan satu kali itu satu aja. Mau nggak tahu, mau nggak di situ. Dia harus distrik. Kalau misalkan berbasis agen, dia harus begini dan dua itu mana yang mau. Karena tidak berat-berat. Ya, walaupun tidak berat-berat, udah ada bagian yang bantunya ya. Kemudian bentuknya kelompoknya, tentukan misalkan proyeknya dalam bentuk apa, proyeknya modelnya seperti apa, kalian tentukan sendiri. Ini hanya membuatkan sebuah asumsi analisis saja. Ya, yang nanti asumsi kalian harus bisa dianalisis. Hasilnya itu nanti seperti apa. Oke.